Pernyataan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang menyebutkan bahwa ia tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik, itu ramai disambut oleh halayak. Ada yang menyambut dengan positif, gembira, yang mengatakan selamat datang di dunia politik, tapi ada juga yang menyambutnya dengan kritik, bahkan nyinyiran. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk isu kali ini, saya akan bahas tentang pernyataan Kaisang Pangarep yang menyatakan ia tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik. Nah, seperti diketahui bahwa pernyataan Kaisang itu pertama kali diungkapkan oleh Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah kakak kandungnya, yang mengatakan cukup kaget dengan apa yang disampaikan oleh Kaisang tersebut. Demikian juga sang ayah Presiden Joko Widodo juga menyatakan kaget juga atas pernyataan Kaisang yang tertarik terjun ke dalam dunia politik. Seperti diketahui bahwa Kaisang selama ini lebih banyak aktif di dunia bisnis, ya, memegang beberapa perusahaan, termasuk juga di dunia digital, ya, YouTube, gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika dia menyatakan tertarik ke dalam dunia politik, itu memang menarik perhatian. Tentu keberadaan Kaisang sebagai putra seorang pemimpin atau kepala negara semakin menjadi bahan pembahasan, analisis dari berbagai pihak. Nah, kita tahu bahwa sejumlah partai politik menyambut gembira dengan ingin atau tertariknya Kaisang untuk terjun ke dalam dunia politik. Mungkin di antara partai ada yang berharap bahwa Kaisang masuk ke dalam partainya, bisa jadi ya, karena tentu saja keberadaannya juga setidaknya akan memberikan warna terhadap partainya. Tetapi tidak sedikit juga yang mengkritik keinginan Kaisang untuk terjun dalam dunia politik. Bahkan ada yang tidak sedikit juga yang menyinyir, ya. Artinya bukan mengkritik secara substantif, tapi lebih kepada nyinyir. Ya, misalnya udah terjun semua ke dalam politik anak-anak presiden sehingga semuanya nanti dikuasai oleh anak-anak presiden. Nah, itu kan semacam nyinyiran, bukan kritik. Ya, kalau kritik kan lebih bersifat akademis. Ya, misalnya seorang anak pejabat negara, anak presiden ketika masuk ke dalam dunia politik, apakah secara moralitas politik misalnya akan terganggu atau tidak, gitu ya? Karena tentu saja masuknya dia ke dalam politik sedikit banyak akan dipandang oleh orang dia sebagai anak presiden. Jadi apakah di situ ada katakanlah moralitas dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya sekarang, atau saya kira yang menarik untuk kita bahas adalah bolehkah seorang anak kepala negara, anak seorang elit politik masuk ke dalam dunia politik praktis? Sebenarnya kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, ya tentu saja tidak ada larangan, ya. Siapapun berhak, ya, untuk masuk ke dalam dunia politik, dan itu tidak boleh ada yang menghalangi, karena hak berpolitik adalah hak setiap individu, setiap warga negara. Ya, hak berpolitik, mau masuk partai politik apa saja, tidak ada yang melarang, gitu ya. Lalu pertanyaannya, kalau ada yang mengaitkan dengan bahwa dia seorang anak presiden, kalau dia terjun ke dalam dunia politik sekarang, itu kan akan merasa diuntungkan dong kalau gitu. Karena dia sudah dikenal sebagai anak presiden. Nah, dalam hal ini kita harus melihat juga, sebetulnya ini bisa dibandingkan dengan katakanlah dalam dunia bisnis, dunia ekonomi, ya. Anak seorang pengusaha yang besar, gitu ya. Ketika dia terjun ke dalam bisnis, nah apakah juga orang akan melihat bahwa dia seharusnya tidak terjun dong, ke bapaknya pengusaha, pasti dia akan lebih untung dari yang lain. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa
hal itu tidak bisa dielakkan ya, bahwa dia seorang anak kepala negara, anak seorang elit politik yang lagi memimpin, atau dalam dunia bisnis sebagai anak pengusaha. Ya kenyataan itu kan tidak bisa dielakkan. Itu adalah sudah garis Tuhan bahwa dia seorang anak dari seorang kepala negara, anak dari seorang pengusaha. Tetapi harus diingat bahwa itu sesungguhnya bukanlah penentu keberhasilan yang utama. Ya. Keberadaannya sebagai anak seorang pejabat, anak seorang pengusaha, hanyalah salah satu faktor dari keberuntungan atau bakal suksesnya dia nanti ketika terjun. Jadi hanya salah satu faktor saja. Kalau dia nanti tidak bisa mengelola faktor itu, bisa jadi dia tidak akan berhasil. Malah bisa jadi dia akan gagal dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa kenyataan bahwa dia seorang anak pejabat, anak seorang pengusaha kalau dalam dunia bisnis, ya itu tidak bisa dihindari. Kalaupun dia kemudian dia terjun, itu sebagai ya keuntungan yang memang melekat dalam dirinya, dan itu tidak boleh disalahkan, karena itu adalah kenyataan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian dia mengelolanya dengan baik. Mampu nggak, berhasil nggak dia mengelola modal pertamanya itu, gitu ya. Bisa jadi kalau dia tidak mampu, maka dia tidak akan sukses juga. Katakanlah dia anak seorang pejabat, anak presiden atau anak menteri, terjun di pilkada jadi calon gubernur, calon wali kota, bupati. Mungkin di awal orang akan melihat, wah dia udah mendapat keuntungan karena populer dan seterusnya. Tapi publik juga akan melihat bagaimana nanti dia performanya, bagaimana dia kinerjanya, penampilannya, dan seterusnya. Nah, itu akan dilihat oleh publik. Karena itu sekarang dikembalikan saja kepada publik, kepada masyarakat. Bisa nggak menilai seseorang itu lebih kepada jati dirinya, lebih kepada personalnya, bukan kepada dia anak siapa, dia dekat dengan siapa. Ya. Jadi dalam konteks ini menurut saya kata kuncinya adalah publik, masyarakat. Masyarakat haruslah menjadi pemilih yang kritis, pemilih yang cerdas. Jadi ketika milih seseorang, ya baik calon eksekutif maupun dalam legislatif ya, calon anggota-anggota dewan, maka masyarakat harus lebih cerdas dalam artian dia ketika memilih seorang, lihatlah pada kemampuannya, pada track recordnya, ya pada prestasinya, pada kemampuan-kemampuan dan hal-hal yang dia tunjukkan selama ini. Jadi bukan karena dia anak siapa, bukan karena dia keturunan siapa gitu, bukan karena dia punya kekayaan berapa atau tingkat popularitasnya seberapa besar gitu ya, tapi lebih kepada performanya. Jadi sekali lagi dalam konteks ini kuncinya adalah ya publik, kita masyarakat yang akan menjadi pemilih. Soal kitalah yang menentukan mereka akan terpilih atau tidak ya. Jadi sekali lagi tidak ada salahnya menurut saya anak seorang pejabat, anak seorang pengusaha misalnya terjun ke dalam bidang yang memang digeluti orang tuanya ya. Yang penting dia pada akhirnya bisa menunjukkan kemampuannya ya, bisa menunjukkan performanya atau kinerjanya ketika dia nanti sudah terpilih atau sudah masuk ke dalam dunia yang sesungguhnya gitu ya. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.